Wait, what? Santa Claus bukan dari Kutub Utara. Dari mana? Dari Turki. Dari Turki, kawan-kawan. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ria di channel Artuk Demir. Apa kabar nih semuanya? Pasti baik-baik aja dong. Udah di penghujung tahun 2018 nih kawan-kawan. Gitu. Pasti mal-mal di Jakarta dan kota-kota lainnya pasti sudah dipenuhi dengan dekorasi Natal dan Tahun Baru. Meriah. Anyway, jadi karena udah mau Natalan nih gitu kan, lagi ngetren Natalan, jadi aku pun pengen ikut trending Natalan dong pastinya ya kan. Saya mikir gitu kan, Natalan tapi saya di Turki, mau ngapain, ada apa yang bisa saya liput gitu kan. Liput apa gitu ya, diceritain ke kalian gitu. Akhirnya saya nemu satu ini. Kalian tahu kan ya Santa Claus ya kan? Santa Claus, si kakek bertubuh tambun dengan jenggotnya yang warna putih itu yang lebat ya kan? Terus jubahnya warna merah, bawa kantong isinya kado buat dibagiin ke anak-anak. Anak-anaknya juga dibagiin yang baik-baik. Kan ada lagunya juga tuh. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Gitu kira-kira lagunya. Jadi anak yang baik saja yang dapat kado, yang nakal-nakal nggak dapet. Si Santa Claus ini kan katanya berasal dari Kutub Utara ya. Gimana kalau saya bilang Santa Claus itu asal dari Turki? Kaget ya? Percaya nggak? Jangan langsung marah dulu gitu kan, imajinasi Kutub Utara hilang gitu, jangan dulu marah. Sebentar lagi saya akan jelaskan kenapa saya bilang dia berasal dari Turki. Nah, akhirnya saya cari tahu tuh tentang si Santa Claus ini, asal muasalnya bagaimana. Jadi yang saya baca, di Eropa itu ada yang namanya Father of Christmas. Jadi Father of Christmas ini selalu memberikan kado kepada anak-anak menjelang Natal. Dan entah bagaimana si karakter Father of Christmas ini membaurlah dengan karakternya Saint Nicholas. Kalian pernah dengar kali ya, si Santa Claus itu berasal dari Saint Nicholas gitu. Nah, siapakah si Saint Nicholas ini, kawan-kawan? Saint Nicholas ini adalah uskup dari abad keempat. Jadi dia itu terkenal sebagai orang yang suka memberi dan selalu membantu orang yang kurang mampu. Dia itu berasal dari kota Myra. Myra itu di mana, Ria? Myra itu sekarang namanya Demre. Demre itu ada di mana, Ria? Deng 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 deng. Ya, Demre itu adanya di Antalya, Turki, kawan-kawan. Deng 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 deng. Jadi kalau emang benar karakternya si Santa Claus itu emang berasal dari si Saint Nicholas itu yang di Demre, berarti dia bukan dari Kutub Utara, kawan-kawan, dari Turki. Nggak sih, maksud saya gini loh, kalau misalkan kalian emang referensi Santa Claus itu dari Saint Nicholas, ya Saint Nicholas itu berasal dari salah satu daerah di yang sekarang negara Turki gitu. Tapi kalau misalkan Santa Claus kan itu udah istilahnya beda karakter lagi ya, mungkin dia memang benar dari Kutub Utara, kawan-kawan. Saint Nicholas lahir di kota kecil bernama Patara tahun 270. Patara ini juga masih di dekat-dekat Demre, masih di area Antalya, Turki. Dan kabarnya Saint Nicholas itu keluarganya kaya. Ketika kedua orang tuanya meninggal, si Saint Nicholas nih dapat banyak warisan. Orangnya tapi suka memberi, jadi dia sering membagikan miliknya kepada orang-orang yang kurang mampu. Jadi cerita tentang si Saint Nicholas ini ada banyak legendanya. Tapi yang saya lihat yang lumayan yang paling terkenal itu, yang paling sering banyak orang ngomongin itu adalah cerita dia dengan seorang bapak yang punya 3 orang anak perempuan. Jadi ceritanya gini, kawan-kawan, si bapak ini mau menikahkan anak pertamanya, tapi dia nggak punya uang untuk membayar apa ya istilahnya kayak
sesuatu yang kalau dikasih buat mas kawin gitu lah istilahnya ya. Intinya dia mau menikahin anaknya tapi nggak punya uang. Akhirnya si Saint Nicholas ini diam-diam membantu si bapak ini. Karena dia nggak mau ketahuan, dia lemparin kantong berisi emas dari cerobong asap ke rumah bapaknya itu. Kebetulan si kantong emasnya itu jatuhnya ke kaos kaki yang lagi dijemur di perapian. Sama kan ya sama kayak ceritanya Sinterklas yang di TV-TV itu. Ya kita nggak tahu ya, mungkin itu yang menyebabkan kalau hiasan Natal juga suka pajang kaos kaki di perapian BTW. Di perapian gitu kan, supaya dapat kadonya di situ gitu masuk. Anyway, balik ke cerita si bapak itu, udah tuh dapat bantuan dari Saint Nicholas, akhirnya dia nikahin anaknya yang pertama. Dan kejadian itu berulang lagi ketika dia mau menikahkan anak keduanya dia. Dia dapat bantuan lagi dari si Saint Nicholas. Akhirnya dia penasaran, ini siapa sih yang bantuin gue gitu, siapa sih yang bantuin saya kasih koin emas ini ke saya gitu. Akhirnya dia diem-diem kayak sembunyi gitu di perapian, ngeliat gitu siapa sih yang ngasih. Ketangkep lah masih bapak ini, ketahuan itu adalah si Saint Nicholas. Nah habis ketahuan tuh Saint Nicholas kayak memohon gitu, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, ini kalau saya kasih gitu. Tapi entah bagaimana ya kabar itu tersebar luas, orang-orang pada tahu. Jadi kalau misalkan orang-orang misalkan lagi susah terus dapat bantuan secara diem-diem gitu secretly, mereka pasti mikirnya, oh ini bantuan dari si Saint Nicholas. Kabarnya seperti itu. Itulah cerita dari bapak yang punya 3 anak perempuan dengan Saint Nicholas. Itu hanya salah satu dari cerita banyak legenda cerita yang tentang si Saint Nicholas. Ada lagi banyak lagi, kalau kalian emang mau baca silakan baca di referensi yang saya taruh di deskripsi maksud saya. Beliau itu meninggal pada tanggal 6 Desember tahun 343. Setelah beliau meninggal dunia, dibuatlah sebuah gereja sebagai persembahan untuk beliau. Dan gereja itu sampai sekarang masih ada dan bisa dikunjungi di Demre kalau kalian mau ke sana. Udah pernah ke sana belum, Ri? Belum. Doain ya semoga saya bisa ke sana dan bisa ngeliput gitu, nanti di-sharing ke kalian. Faktanya lagi, 6 Desember ini masih dirayakan sebagai Saint Nicholas Day di beberapa negara di Eropa. Kebetulan salah satu negara yang masih merayakan ini adalah Jerman. Dan saya punya teman di Jerman yang juga vlogger, beauty vlogger. Nah kalian kalau mau beauty-beautyan ya kesana. Karena saya masih belum pinter buat beauty-beautyan. Intinya saya akhirnya tanya ke dia, namanya Elita Loina, channelnya Elita Loina 21 ya, Elita Loina 21. Akhirnya saya tanya ke dia, Saint Nicholas Day di sana gimana, Lid? Gitu. Karena kan saya nggak ada bayangan sama sekali ya Saint Nicholas Day itu akan seperti apa. Jadi kalau kata Elita Loina, di Jerman itu Saint Nicholas Day menjadi salah satu hari besar yang penting di sana, tapi nggak libur nasional. Nah kebetulan Elita Loina ini udah punya anak yang gemes namanya Melody. Melody ini kebetulan udah masuk TK. Dia di TK-nya itu juga ngerayain si Saint Nicholas Day ini. Nah ngerayainnya gimana? Jadi akhir November anak-anak itu disuruh bawa kaos kaki ke sekolah. Nah nanti sama gurunya gitu diisiin cemilan, permen, coklat segalanya. Pada tanggal 6 Desember Saint Nicholas-nya ini datang nih ke mereka, bagiin si kaos kaki yang tadi udah dikumpulin itu. Jadi kaos kakinya udah diisiin permen dan sebagainya. Dan juga kabarnya di Jerman Selatan tempat dia tinggal sekarang ini banyak kan umat Katolik di sana. Jadi banyak di rumah-rumah orang yang punya anak kecil ditaruh kaos kaki gitu di depan pintunya supaya orang kalau mau kasih cemilan gitu bisa langsung ditaruh di situ. Menarik ya gitu. Saya juga baru tahu fakta tentang ini dan ya saya nggak pernah ngerayain Saint Nicholas Day gitu di Indonesia walaupun di Turki. Di Turki gimana, Ri? Tanggal 6 Desember ada Saint Nicholas Day nggak? Tentu tidak ada. Kita nggak ngerayain apapun. Besok nih tanggal 6 Desember BTW sebenarnya nggak ada perayaan apa-apa sih. Thank you Elita Loina buat sharingan cerita Saint Nicholas Day di Jerman. Kalau ada yang mau pertanggungjawaban gitu kan, itu nggak kayak gitu di Jerman.
Itu bukan saya yang cerita ya, itu Elita Loina yang cerita ke saya. Jadi pertanggungjawabannya kalau kalian mau pertanggungjawaban di Elita Loina 21, oke? Bukan ke saya. Segitu aja sharean dari saya hari ini. Semoga menambah wawasan kalian tentang Turki juga. Tentang Turki dan tentang Saint Nicholas kalian kan ya. Kalau emang kalian suka, tolong di like, di share juga ke teman-teman kalian yang mungkin mau tahu cerita ini. Dan juga subscribe kalau emang kalian mau subscribe ya, kita nggak maksa, tapi subscribe. Merry Christmas buat kalian yang merayakan Natal, semoga damai Natal beserta kalian dan keluarga. Dan juga kalau yang nggak merayakan, ya liburan. Di sini nggak libur cuy, BTW ya. 25 Desember tidak libur di Turki. Wow banget kan? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Selfie tuh balik tuh. Halo. Askam, kamu bisa gitu. Ya udah. Ya, jadi tuh men. Kan gitu men. Saya ngapain duanya. Oh, Instagramnya muncul di layar gede banget. Bentar ya Mbak, saya pilih foto yang manisan gitu Mbak. Bingung.